Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Kadun dalam sesi perkuliahan desain organisasi. Pada pertemuan yang ke-6 ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor penting dalam mendesain struktur organisasi. Ada 5 faktor yang penting dalam mendesain struktur organisasi. Yang pertama berkaitan dengan ukuran, yang kedua berkaitan dengan siklus hidup, yang ketiga berkaitan dengan strategi, yang keempat berkaitan dengan lingkungan, dan yang kelima berkaitan dengan teknologi. Jadi pada dasarnya kalau mendesain organisasi ini, faktor-faktor inilah yang sangat menentukan bagaimana wujud atau bagan atau struktur organisasi itu sendiri. Nah, ukuran, apa sih ukuran itu? Ukuran itu pada dasarnya adalah besaran organisasi merujuk kepada variabel dan jumlah total pegawai. Karena manusia serta interaksinya lah yang terstruktur sehingga mereka harus dihubungkan dengan struktur. Jadi besaran organisasi berkaitan dengan jumlah pegawai yang ada. Karena pada dasarnya yang diatur pola hubungannya, ya, pola hubungan antara satu dengan lain ada manusia. Ya, manusia-manusia bukan kelompok ya. Walaupun di dalamnya ada kelompok-kelompok, tapi yang semuanya di dalam kelompok juga manusia. Sehingga yang diatur manusia. Nah, semakin besar ukuran pegawai, jumlah pegawainya gitu ya, atau ukuran pegawainya, jumlah pegawai semakin besar, maka tentu saja rentang manajemen atau rentang kerja berbeda, rantai komandonya berbeda, hierarkinya berbeda gitu ya. Demikian juga pembagian kerjanya harus berbeda, departementalisasi harus berbeda gitu. Itu sangat mempengaruhi sekali ukuran organisasi terhadap struktur organisasi sendiri. Besaran adalah kondisi paling penting yang mempengaruhi struktur organisasi. Ini menurut Dr. Lau. Meningkatnya besaran mendorong organisasi struktural tetapi dengan tingkat yang menurun. Jadi kalau kita bicara tentang jumlah pegawai yang dengan 100 orang dengan jumlah pegawai yang 10.000 orang, tentu saja ini strukturnya akan berbeda, minimal dari tingkat hierarkinya. Karena dari tentang manajemen atau tentang kendali itu yang efek itu berapa, satu orang supervisor itu harus mengawasi berapa orang, itu kan yang paling efektif itu. Nah, itu jadi ukuran atau jumlah pegawai, besarnya pegawai itu sangat mempengaruhi struktur organisasi. Yang kedua yang sangat mempengaruhi dalam faktor penting dalam mendesain organisasi adalah siklus hidup. Atau yang setelah kita pada waktu pertemuan yang pertama itu kita bicarakan tentang daur hidup. Ya, organisasi itu seperti manusia, cenderung untuk kemajuan melalui tahapan dikenal sebagai siklus hidup atau daur hidup. Seperti halnya manusia, sebagian besar organisasi melalui 4 tahap berikut. Ada kelahiran, ada pembentukan, ada pemuda, ada perkembangan, ada setengah baya, ada kematangan, dan akhirnya menuju kepada ya kemunduran atau meninggal dunia kan gitu. Jadi 5 tahap pada dasarnya, tapi meninggal dunia akhirnya ya, atau mati, organisasinya bubar gitu ya. Saya kira kalau pada awal-awal gitu ya, misalnya kelahiran kan strukturnya kan yang sederhana gitu ya. Tapi ketika sudah berlanjut gitu ya, mungkin ada yang divisional, ada yang metrik gitu. Atau mungkin akan lebih berkembang lagi kalau pengen cepat lagi gitu ya. Sudah ada yang struktur yang jaringan atau struktur yang virtual gitu ya. Itu sangat tergantung dari perkembangan itu sendiri ya, perkembangan dari daur hidup dari organisasi itu sendiri. Nah, setiap tahap memiliki karakteristik yang memiliki implikasi untuk struktur perusahaan. Jadi mungkin tadi saya kira pada waktu pembentukan, pada waktu tingkat perkembangan suatu organisasi itu berbeda-beda. Kalau pertama kali hanya dalam satu kota kecil lalu berkembang di sejumlah kota-kota, berkembang kota besar, lalu beberapa negara, kan tentu saja harus strukturnya harus berubah gitu ya.
Nah, kecuali kalau kemunduran lagi, ya itu mungkin berubah lagi yang sederhana lagi harusnya ya. Yang ketiga, yang berkaitan dengan struktur organisasi, ada faktor yang penting dalam mendesain organisasi itu adalah strategi. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk menjadi selalu yang pertama di pasar dengan produk terbaru dan terbaik. Atau mungkin memutuskan bahwa itu akan menghasilkan produk yang sudah di pasar lebih efisien dan lebih efektif biaya. Masing-masing strategi memerlukan struktur yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, mana yang akan ditujukan? Apakah mau menghasilkan produk yang sudah ada di pasar lebih efisien, lebih efektif, biaya, gitu, atau seperti apa? Gitu. Merupakan determinan yang dominan karena ia merupakan gambaran perspektif dengan arah jangka panjang dan memberikan arah posisi ke dalam jangka menengah. Jadi strategi ini jangka panjangnya seperti apa, jangka menengah seperti apa, lalu strukturnya yang berguna seperti apa. Tujuan dan strategi. Tujuan merujuk pada hasil akhir, strategi merujuk kepada cara maupun hasil akhir. Oleh karena itu, tujuan adalah bagian dari strategi organisasi. Strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah organisasi dan penerimaan dari serangkaian tindakan alokasi sumber daya ya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Jadi pada dasarnya strategi itu berisi juga tujuan, sasaran, dan bagaimana alokasi dan sumber daya ya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Nih, ada beberapa macam pandangan mengenai strategi ini. Ya, misalnya ada planning mode, ada modeling model perencanaan, menjelaskan strategi sebagai sebuah model perencanaan atau kumpulan pedoman-pedoman eksplisit yang dikembangkan sebelumnya. Jadi strategi apa-apa dikembangkan dulu gitu ya, seperti memikir pertanyaan akan datang gitu. Nah, itu model perencanaan. Para manajer mengidentifikasikan arah tujuan mereka. Kemudian mereka mengembangkan rencana yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai hal tersebut. Jadi tujuannya apa, sasarannya apa, lalu bikin strateginya, bikin program bagaimana kegiatannya kan gitu biasanya. Lalu ada yang kedua, ini strategi itu ada evolutionary mode. Ada model model evolusioner secara bertahap demi tahap ya. Strategi tidak selalu harus merupakan rencana yang dipikirkan secara matang dan sistematis. Strategi bahkan berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola dari arus keputusan yang bermakna. Jadi tidak perlu rigid lah gitu kalau dalam model evolusional itu. Yang penting nanti satu strategi, satu program, satu kegiatan dievaluasi. Lalu kalau sudah tercapai apa yang harus tingkatkan kembali, bikin tujuan dan sasaran baru, bikin strategi baru, lalu bikin program baru, laksanakan. Tapi kalau enggak, diperbaiki, berikan umpan balik gitu. Nah, itu bisa terjadi juga gitu ya. Jadi terus menerus ya, tidak perlu jangka panjang gitu, jangka menengah gitu. Ada beberapa dimensi strategis yang harus diperhatikan di dalam strategi sebagai faktor penting untuk mendesain organisasi. Pertama, ini berkaitan dengan inovasi. Yaitu apabila ada inovasi, maka sampai sejauh mana organisasi memperkenalkan produk atau jasa utamanya yang baru. Inovasi strategi bukan berarti strategi yang hanya melakukan perubahan sederhana dan bersifat kosmetik saja dari penawaran-penawaran sebelumnya, tetapi merupakan inovasi yang berarti dan khas. Nah, ini makanya di organisasi apalagi perusahaan gitu ya, perlu inovasi-inovasi yang baru, perlu produk baru. Setiap saat itu harus ada produk baru, walaupun itu sedikit gitu ya perubahannya. Saya kira berapa pemegang merek, beberapa perusahaan-perusahaan otomotif gitu ya,
Yang saya lihat itu setiap 3 bulan itu ada perubahan-perubahan gitu ya, inovasi-inovasi yang akan memberikan dampak kepada harga gitu ya. Misalnya salah satu produsen mobil itu dulu itu inovasinya cukup sederhana ya. Dulu itu lampu besar itu berbentuk bulat. Nah, 3 bulan kemudian dibikin jadi kotak. Harganya itu ternyata beda 15 juta itu. Jadi inovasi itu sangat penting gitu ya. Dan perlu juga kalau ada inovasi macam itu kan perlu strategi di dalam proses pemasaran, iklannya, penawarannya, dan juga perlu juga penjualannya gitu ya. Itu strategi. Nah, tentu saja ketika ada perubahan strategi inovasi semacam itu, harus juga ada perubahan strategi dan ada juga itu akan mempengaruhi perubahan struktur organisasi. Diferensiasi dalam pemasaran. Ini diferensiasi dalam pemasaran, marketing diferensiasi strategi gitu ya. Mencoba menciptakan kesetiaan para pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan tertentu secara khusus. Ini tidak perlu berarti bahwa organisasi memproduksi sebuah produk yang berkualitas lebih tinggi atau lebih up to date. Organisasi tersebut mencoba menciptakan kesan yang menguntungkan bagi produk-produknya melalui iklan, segmentasi pasar, dan harga bersaing. Nah, ini diferensiasi berarti perlu menciptakan pasar-pasar baru gitu ya. Ya, terutama jangan sampai melepas pasar yang sudah ada, ya. Lalu juga tapi merebut segmen pasar yang baru gitu. Nah, itu kan salah satu strategi. Walaupun mungkin juga bagi produsen produk baru atau jasa baru gitu harus dipertimbangkan juga ada strategi yang namanya blue ocean dan ada lagi red ocean. Kalau blue ocean berarti kita tidak akan menentang suatu produk yang ada di pasaran, tapi mencari alternatif lain gitu ya. Nah, tapi kalau red ocean gitu, kita bisa misalnya kalau ada orang membuat produk mie gitu ya, maka kita akan terjun ke red ocean itu ke mie gitu ya, gitu ya, ke mie lagi gitu produknya itu ya, walaupun dengan inovasi-inovasi tertentu gitu. Kalau ada orang produsen mobil mobil tertentu, maka kita langsung mobil itu juga kita pasarkan itu. Seperti kelihatannya di belakangan itu kan sebenarnya itu, misalnya seperti mohon maaf produsen yang namanya Toyota dulu kan leading terus dengan minibusnya gitu ya. Kalau Honda dengan sedannya gitu ya. Sekarang malah perusahaan-perusahaan seperti Honda pun sudah berani dengan red ocean itu dengan menawarkan lagi produk-produk yang minibus gitu kan gitu. Nah, kalau yang lain, kalau yang blue ocean tidak seperti itu. Nah, tentu saja ini akan merubah strategi dan akan merubah struktur organisasi. Yang perlu dimensi lain itu adalah itu strategi merujuk pada luasnya pasar yang dilayani perusahaan. Variasi pelanggan, luas geografi, dan jumlah produk. Beberapa toko serba ada misalnya telah memilih untuk beroperasi di dalam lingkungan masyarakat tertentu. Ya, seperti misalkan yang lain memperluas kegiatan mereka sampai tingkat regional, nasional, dan malah sampai tingkat internasional. Seperti kita ketahui ada beberapa pasar swalayan gitu ya, walaupun banyak yang sudah bangkrut. Ya, ada yang misalkan Super Indo gitu, segmennya tertentu gitu ya. Tapi misalnya Giant gitu ya, Hero gitu ya, itu pasarnya juga sangat luas sekali. Tentu saja ini harus mampu menciptakan strategi baru dan juga akhirnya merubah desain struktur organisasinya. Dimensi yang lain itu adalah cost control. Nah, ini cost control strategi memperhatikan sejauh mana organisasi itu mengontrol biaya secara ketat, menjauhkan diri dari pembuatan inovasi atau biaya pemasaran yang tidak dibutuhkan.
dan memotong harga penjualan sebuah produk dasar. Nah, ini jadi tidak menciptakan inovasi, tidak menciptakan pasar yang baru gitu, tapi bagaimana supaya menjaga loyalitas dengan mengontrol sebuah produk gitu ya, produk aja atau jasa tertentu. Jenis strategi, nah ini ada beberapa jenis strategi yang sangat nantinya berkaitan dengan sinkronisasi. Ada strategi inovasi, strategi yang menekankan pengenalan pada produk dan jasa utama baru. Ya, ini strategi ini. Misalnya yang sering saya lihat itu adalah produsen rokok gitu ya. Nah, misalnya produsen rokok ini menciptakan yang sudah ada pangsa pasar tentu ya, misalkan yang orang yang tua misalkan dengan produsen merek A, lalu ada lagi memecahkan misalkan B untuk kalangan mahasiswa, yang C untuk kalangan eksekutif gitu ya. Nah itu kadang-kadang ini pertama, lalu strategi pemasarannya berbeda, strategi marketingnya berbeda, sehingga akan mempengaruhi strukturalisasi, perlu bentuk lagi unit yang bekerja untuk menangani itu gitu. Jadi berubah strukturnya itu dengan strategi inovasi itu. Jenis strategi yang kedua adalah strategi minimalisasi biaya. Minimalisasi biaya itu strategi yang menekankan kontrol pengaturan biaya, menghindari biaya inovasi dan pemasaran yang tidak perlu, dan pemangkasan harga. Nah ini jadi nampaknya jenis strategi ini sangat berkaitan dengan dimensi strategi tadi ya. Yang ketiga ini strategi imitasi, strategi yang berusaha untuk bergerak dalam produk baru hanya setelah kelangsungan telah terbukti. Jadi nempel lah gitu, walaupun kadang-kadang nakal gitu ya. Ini misalnya ada perusahaan-perusahaan pakaian, confection gitu, kalau ada jin yang sedang booming maka akan ditiru gitu ya strateginya itu. Walaupun misalnya modelnya sama segala macam, tapi mereknya aja boleh bedakan. Misalkan ada Lea, jadi Leandro gitu ya. Nah itu kan imitasi tapi produknya akan terus sama gitu ya. Nah bagaimana hubungan strategi dan struktur? Saya kira ini bagaimana pilihan jenis strateginya akan mempengaruhi atau pilihan strukturnya. Nah kalau jenis strateginya adalah inovasi, maka organisasinya akan lebih baik sifatnya organik. Jadi strukturnya lepas, siapa saja, misalnya dicarikan saja vendor yang mampu memasarkan produk itu. Misalnya cari vendor, silakan cari vendor, cari unit organisasi lain kerjasama MOU gitu ya. Itu saja kalau ada baru misalnya. Jadi makanya struktur yang sangat tepat misalnya jaringan atau virtual gitu ya. Karena spesialisasi rendah, formalisasi rendah, dan desentralisasi. Silakan gimana vendornya sajalah, gimana perusahaan yang dikasih kontrak oleh kita untuk melakukan pemasaran produk itu. Nah, kalau jenis strateginya ada minimalisasi biaya, maka akan lebih baik model organisasinya itu adalah model yang sifatnya mekanik, kontrol ketat, spesialisasi pekerjaan eksekutif, formalisasi tinggi, sentralisasi tinggi. Jadi ini akan lebih baik misalkan dalam bentuk birokrasi yang profesional atau birokrasi mesin, ya, yang cocok misalkan struktur lidi dan staf gitu ya. Nah kalau sifatnya jenis strateginya adalah imitasi, maka pilihan struktur yang model strukturnya ada bisa mekanik dan organik, campuran secara lepas dengan pengetatan hak milik, kontrol yang ketat pada aktivitas langsung, dan perluasan kontrol pada sesuatu yang ditetapkan. Nah itu jadi niru aja gitu, tapi tetap ada unsur intinya mekanik, tapi unsur yang ada unsur yang organiknya di dalam misalnya pemasaran tadi. Ada ada 4 strategi lain yang dikemukakan oleh Mill and Snow. Itu ada menurut bukan hanya
strategi tentang inovasi, minimalisasi biaya atau imitasi, tapi menurut Millen Snow ini ada defender, ada prospector, ada analyzer, dan ada reaktor. Nah, sama sebenarnya kalau disingkat tadi yang sudah saya kemukakan, ada blue ocean dan ada red ocean. Nah, mungkin ini akan sama ini, cuma ada dua saja. Apa itu strategi defender? Defender adalah mencari stabilitas dengan memproduksi hanya sejumlah produk terbatas yang ditujukan pada suatu segmen sempit dari seluruh pasar yang potensial. Biasanya pengembang real estate, tentu saja pangsa pasarnya tidak kepada orang-orang yang tidak berduit atau kelas menengah, tapi tentu pangsa pasarnya kelas atas ini ya. Struktur terdiri dari diferensiasi horizontal yang tinggi. Diferensiasi struktural yang tinggi, jadi banyak orang pembagian departemen gitu ya. Kontrol yang terpusat dan sebuah hierarki formal yang rumit yang mengatur komunikasi. Contoh strategi defender adalah pembuat shop. Perusahaan tersebut telah memilih sebuah domain sempit pasar hand and body shop dan mengharapkan agar dapat menghalau para pesaing seperti misalnya Protect and Gamble dengan melakukan promosi yang agresif dengan mengembangkan sejumlah produk yang sama. Nah, sekarang ini banyak sekali yang segmen-segmen khusus, misalnya dengan multi level marketing gitu ya. Multi level marketing ini struktur yang paling tepat, misalnya dengan defender tertentu ini dengan menggunakan struktur jaringan gitu ya. Ya, banyak lagi yang FMM lagi seperti produk-produk alat-alat yang cukup mahal gitu ya, segmen tertentu gitu, karena tidak setiap orang bisa membeli barang atau produk semacam itu, makanya segmented banget gitu ya, pangsa pasarnya di situ. Demikian juga sekarang itu telah berkembang itu ya MLM yang dengan struktur jaringannya itu ya, bukan hanya produk-produk tapi bahkan produk pakaian, produk kopi gitu ya, dengan harga menurut saja karena struktur jaringannya itu sangat mahal, harus dibiayai gitu mahal. Nah, sangat mahal harganya itu. Strategi yang kedua itu prospector Millen Snow itu. Kekuatannya adalah menemukan dan mengeksploitasi produk baru dan peluang pasar. Inovasi mungkin lebih penting daripada keuntungan besar. Misalnya beberapa penerbit majalah yang menerbitkan majalah baru hampir sebulan dan secara konstan mencoba untuk menemukan segmen-segmen pasar yang baru. Keberhasilan prospektor tergantung kepada upaya mengembangkan dan mempertahankan kapasitas untuk melakukan survei yang luas atas kondisi lingkungan, kecenderungan, dan kejadian. Prospektor melakukan investasi besar dalam personalia yang meneliti lingkungan untuk mendapatkan peluang-peluang potensial. Nah, tentu saja ini akibatnya ke strukturnya juga berubah ya. Nah, yaitu misalnya struktur yang fleksibel, ya tadi jaringan virtual gitu ya, atau ad hoc paling tidak gitu ya. Akan bersandar pada multi teknologi yang mempunyai tingkat rutinitas dan mekanisasi yang rendah. Banyak unit yang terdesentralisasi, struktur mempunyai formalisasi rendah dan kontrol yang desain saja dengan komunikasi yang lateral maupun vertikal. Itu jenis strategi yang namanya prospektor. Jenis strategi yang lain ada yang disebut dengan analyzer. Analisis itu adalah mencoba meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang untuk memperoleh laba. Strategi ini hanya akan bergerak ke produk atau pasar baru setelah keberhasilannya dibuktikan oleh prospektor. Jadi kelanjutan dari prospektor tadi ya, setelah ada inovasi dilanjutkan oleh strategi yang analizer. Analizer hidup dari imitasi. Mereka mengambil alih ide-ide yang sukses dari prospektor dan kemudian menirunya. Nah, itu tadi ya, banyak sekali di bidang mie, di bidang pakaian, bidang otomotif gitu ya, atau bidang pendidikan dan kesehatan itu banyak yang sifatnya analizer ini meniru seperti apa gitu ya. Para produsen barang fashion yang dipasarkan secara massal
dan merupakan ciplakan dari gaya para pendesain pakaian mengikuti strategi analyzer ini. Analyzer harus mempunyai kemampuan untuk memberi respon terhadap petunjuk yang didapat dari prospektor utama. Namun pada saat bersamaan mempertahankan efisiensi pada produk mereka yang stabil dan pada pasar. Analyzer cenderung mempunyai keuntungan lebih kecil dari produk dan jasa yang mereka jual dibandingkan para prospektor, tetapi mereka lebih efisien. Prospektor harus mempunyai margin yang lebih tinggi untuk dapat mempertanggungjawabkan risiko yang mereka ambil serta efisiensi produk mereka. Mengapa analyzer ini lebih kecil keuntungannya daripada prospektor? Ya kalau menyamai yang prospektor itu barang dan jasanya, ya orang akan memilih prospektor karena yang dianggap memiliki citra yang lebih baik mereka, ya. Analyzer mencari fleksibilitas maupun stabilitas. Mereka menanggapi tujuan tersebut dengan mengembangkan struktur yang terdiri dari komponen-komponen ganda. Bisa metrik, kalau bisa juga divisional nih, ya. Bagian-bagian dari organisasi tersebut mempunyai tingkat standarisasi, rutinisasi, serta mekanisasi yang tinggi dan efisiensi. Bagian-bagian lainnya adaptif untuk meningkatkan fleksibilitas. Dengan cara demikian, mereka mencari struktur yang dapat mengakomodasi daerah operasi yang stabil dan dinamis. Di dalam kompromi ini muncul biaya-biaya. Jika situasi perubahan dengan cepat yang meminta organisasi bergerak dengan penuh ke arah manapun juga, maka kemampuan mereka untuk melakukan tindakan sangat dibatasi. Strategi yang keempat yaitu strategi reaktor. Strategi ini merupakan strategi sisa untuk menjelaskan pola-pola yang tidak konsisten dan tidak stabil yang timbul jika salah satu ketiga strateginya lainnya dikejar secara tidak benar. Pada umumnya, reaktor memberi tanggapan secara tidak benar, bereputasi buruk, dan akibatnya mereka segan mengikatkan diri secara agresif pada strategi tertentu untuk masa yang datang. Apa yang menjadi penyebabnya? Top manajemen tidak berhasil membuat strateginya jelas. Manajemen mungkin tidak membentuk struktur organisasi tidak penuh untuk disesuaikan dengan strategi yang dipilih. Manajemen telah mempertahankan hubungan strategi struktur yang berlaku pada saat ini meskipun ada perubahan besar di dalam kondisi lingkungannya. Organisasi tidak mempunyai sejumlah mekanisme tanggapan yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan lingkungan. Nah, strategi struktur Mel and Snow itu seperti apa? Elemen utama dalam teori strategi struktur dari Mel and Snow adalah penilaian dari manajemen atas atau top manajemen atau upper manajemen atas ketidakpastian lingkungan. Jika manajer memilih strategi defender, misalnya, hal itu menunjukkan bahwa ia merasa lingkungan tersebut seolah-olah stabil. Tentunya, persepsi mengenai ketidakpastian lingkungan bukan interpretasi yang objektif. Para manajer dari organisasi dapat menghadapi lingkungan yang sama dan merasakannya secara berbeda. Nah, ini kalau singkat saja, tipologi strategi Mel dan Snow. Strateginya defender, tujuannya stabilitas dan efisiensi, lingkungannya stabil, maka karakteristik strukturnya adalah kontrol ketat, pembagian kerja yang ekstensif, formalisasi tinggi, dan terpusat. Kalau analyzer, maka stabilitas dan efisiensi sama. Ini ada perubahan, kalau lingkungannya berubah, kontrol yang cukup terpusat, kontrol ketat atas aktivitas yang ada, kontrol agak lepas, dan untuk usaha yang baru. Nah, ini lalu ada prospektor, fleksibilitas ada fleksibilitas, lalu ini lingkungannya dinamis, strukturnya lepas, pembagian kerja rendah, formasi rendah, dan destinasi rendah. Nah, bagaimana hubungan teknologi dengan struktur? Nah, yang membedakan teknologi adalah tingkat kerutinan. Kerutinan berkaitan dengan petunjuk aturan, uraian jabatan, dan dokumentasi formal lain. Teknologi rutin dikaitkan dengan struktur tersentral. Teknologi tidak rutin lebih mengandalkan pengetahuan para spesialis akan dijadikan dengan keputusan yang delegasikan. Nah, bagaimana hubungan antara teknologi dan struktur? Kita akan ada mata kuliah tersendiri, yaitu mata kuliah teknologi administrasi. Yang ketiga, lingkungan. Yang kelima lingkungan. Lingkungan adalah dunia di mana organisasi beroperasi dan termasuk kondisi yang mempengaruhi organisasi seperti ekonomi, sosial, budaya, kondisi lingkungan, hukum, politik, dan teknologi dan alami.
ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh berbagai macam organisasi, maka rancangan struktural yang dapat diperlukan sebagai alat dalam menghadapi tantangan atas lingkungan. Lingkungan bisa berbentuk lembaga-lembaga atau kekuatan di luar organisasi yang secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, dimensinya itu ada kapasitas, ada kualitas, ada kerumitan. Dimensi lingkungan kapasitas dari suatu lingkungan mengacu kepada sampai tingkat mana lingkungan itu mendukung pertumbuhan. Volatility, tingkat ketidakstabilan dalam suatu lingkungan, kalau tingkat perubahan yang tidak dapat diramalkan itu tinggi, lingkungan juga berdinamis. Kerumitan, tingkat heterogenitas dan konsentrasi di antara unsur-unsur lingkungan. Organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang dicirikan sebagai langka, dinamis dan kompleks, menghadapi tingkat terbesar ketidakpastian. Nah, ini jadi bagaimana perubahannya stabil, dinamis, atau kompleks, perubahannya sangat cepat gitu ya. Nah, itu akan merubah struktur juga gitu ya, mempengaruhi struktur organisasi juga. Nah, ini pun sebenarnya nanti tentang lingkungan ini ada juga yang membicarakannya, itu ekologi administrasi negara. Nah, oleh karena itu pada dasarnya faktor-faktor penting yang mempengaruhi mendesain struktur organisasi itu atau struktur organisasi itu, ya ada penyebabnya tadi yang kita bicarakan, ada strategi, ada ukuran ya. Ada ukuran dulu, ukuran organisasinya yang berkaitan dengan kepegawaian, ada strategi tadi macam-macam ya. Lalu ada teknologi, ada lingkungan, lalu ada desain struktur organisasi. Nah, ini akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, oleh karena itu diperlukan perbedaan-perbedaan individual dan norma budaya. Struktur terbaik bagi sebuah organisasi adalah yang mendukung upaya kerja yang efektif dan minimalkan kompleksitas. Satu lagi, teknologi ini merujuk kepada implementasi peralatan teknik, macam-macam ini teknologi sudah akan kita bicarakan. Nah, satu lagi ya, komponen yang penting dalam struktur organisasi itu, komponen utama organisasi itu ada yang menurut Mintzberg itu ada 5 gitu ya komponennya. Ada yang sifatnya di operating core, ya ini para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk yang jasa. Jadi ini biasanya berkaitan dengan pelaksana di lapangan. Kalau dalam industri garment ya mulai dari orang yang membuat desain, memotong gitu ya, yang menjahit, yang menyetrika, siapa packaging gitu, itu yang operating core. Lalu the strategi affect, maka manajer tingkat puncak atau top manajemen diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi. Ya, ini direktur ya. Lalu ada the middle line, para manajer yang menjadi penghubung operational care dengan strategi affect. Nah, ini dari antara direktur mungkin dengan manajer, ada juga supervisor naik atau ini ya termasuknya. Dan ada lagi the teknik struktur, para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Apakah ini tim penjamin mutu ya, tim penjamin mutu gitu ya misalnya, atau bagian lead bank gitu ya. Ini yang di sini ya, di teknostruktur ini. Lalu ada yang the support staff, orang yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Nah, justru yang paling besar ya, ini yang paling besar ini, misalnya di situ ada bagian kepegawaian, bagian keuangan ya, itu termasuk the support staff. Nah, itu jadi kalau digambarkan seperti ini ya, kemudian dasarnya itu ada strategi APEC, ini top management, ada middle line, ini middle management, ada support staff, ada teknostruktur, lalu ada operating core. Nah, ini jadi sudah digambarkan. Jadi salah satu dari kelima bagian tersebut dapat mendominasi sebuah organisasi. Jika kontrol berada di operating core, maka keputusan akan didesentralisasi, menciptakan birokrasi profesional. Jika strategi APEC domain, maka kontrol didesentralisasi dan organisasi merupakan struktur yang sederhana. Jika kontrol di middle management, maka akan ditemukan unit otonomi yang bekerja dalam struktur divisional. Jika analis dalam teknostruktur dominan,
kontrol analis dilakukan melalui standarisasi, dan struktur yang dihasilkan adalah sebuah birokrasi mesin. Jika support staff yang mengatur, maka kontrol dilakukan melalui penyusunan bersama, mutual adjustment, dan timbullah yang namanya advokasi. Jadi setiap strategi elemen utama organisasi yang ditonjolkan mana itu akan menghasilkan struktur birokrasi yang berbeda. Ya, sekali ulangi, kalau operating core itu maka ada birokrasi profesional. Kalau strategi APEC maka ada struktur yang sederhana, seluruh lini atau fungsional. Kalau middle management maka struktur divisional. Kalau technostructural adalah birokrasi mesin, dan kalau support staff maka timbul advokasi. Nah, ada pertanyaan yang sangat menarik, bagaimana kalau pelaksanaannya di organisasi pemerintahan? Pertanyaan pertama, apakah mungkin tidak di organisasi pemerintahan itu diperlukan inovasi? Ya, karena pada dasarnya ini juga setiap orang mungkin akan berbeda jawabannya. Kalau menurut saya inovasi itu diperlukan, ya, dan inovasi itu biasanya datang dari top manajemen, ya, atau tadi teknostruktur atau support staff, ya, bisa saja itu. Tapi di tingkat top manajemen itu yang harus dilakukan gitu ya. Lakukan ya, yang lain itu dengan melaksanakan. Apakah bisa? Kan yang namanya birokrasi kan harus mengikuti peraturan, benar. Tapi peraturannya dibikin semacam rupa sehingga bisa membuat orang itu berinovasi. Atau setelah ternyata di lapangan diperlukan inovasi, peraturannya ketinggalan zaman, ya peraturannya yang dirubah. Dan peraturannya bukan Al-Quran gitu, bukan kitab suci yang bisa dirubah gitu ya. Nah, itu bisa saja, oleh karena itu harus berubah gitu. Bagaimana strateginya? Ya tadi strateginya kalau mau inovasi ya tentu harus strategi yang flexpektorat gitu ya, menciptakan hal-hal baru, dipasarkan, kemudian disosialisasikan. Kalau dalam bahasa birokrasi pemerintahannya itu bukan dipasarkan, tapi disosialisasikan, didiseminasikan, dikomunikasikan gitu ya, masyarakat, sehingga masyarakat berpartisipasi gitu kepada para pelaksana, kepada sasaran itu. Jadi suatu kebijakan baru gitu. Ya, sehingga strukturnya pun bisa terus berubah-ubah gitu ya. Bisa, mungkin yang kemungkinan besar bisa advokasi yang kebanyakan itu ya. Ya, kalau mau berkembang itu. Ya, kalau mau ada inovasi-inovasi yang cocok itu ada advokasi gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terlalu cepatnya saya pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.